Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran sejarah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, saya akan membahas latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang yang saat itu berhasil mengebom Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Secara terus-menerus melancarkan serangan pada Amerika Serikat di Pasifik dengan tujuan ingin melemahkan kekuasaan Amerika Serikat. Dan sehingga Jepang melakukan ekspansinya ke negara selatan dengan mudah dan lancar strateginya. Selain itu, Jepang juga berhasil menghancurkan basis-basis militer di Filipina. Jepang juga masuk dan mendarat di Indonesia dan berusaha menguasai Indonesia dengan tujuan awal ingin mendapatkan cadangan logistik untuk kebutuhan perang selama Jepang mengikuti perang di Pasifik. Dan mereka membutuhkan minyak bumi, timah, dan aluminium yang menurut Jepang kekayaan alam di Indonesia sangatlah berlimpah serta sumber daya manusianya itu dan bisa untuk mencukupi industri-industri kemiliteran perang Jepang selama berperang di Pasifik. Pada sekitar 1942, Jepang berhasil mendarat ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai wilayah Maluku. Meskipun wilayah ini dijaga tentara Kenil dan pasukan Australia, mereka belum bisa mengalahkan Jepang atau memukul mundur Jepang, sehingga nanti di sekitar Januari sampai Februari 1942, Jepang mulai secara perlahan menguasai wilayah-wilayah di Pulau Jawa, seperti Balikpapan, Pontianak, dan wilayah Sumatera. Pasti juga Jepang akan memasuki wilayah-wilayah di Pulau Jawa sebagai pusat pertempuran Hindia Belanda. Adanya dalam pertempuran di Pulau Jawa, Jepang berhasil memukul mundur Hindia Belanda dan mengusir Hindia Belanda dari Indonesia. Di sekitar Maret 1942, Jepang mendarat di 3 wilayah di Pulau Jawa, yaitu daerah Banten yang diduduki oleh Jenderal Imamura, yang kedua deretan Indramayu yang dipimpin oleh Kolonel Tonisoro, dan ketiga di daerah sekitar Bojonegoro yang ditempati atau yang diduduki oleh Majen Tsuchihachi. Di waktu yang bersamaan, Jepang juga berhasil menang dalam Perang Pasifik, sehingga hal ini membuktikan betapa hebatnya Jepang pada masa itu. Sebenarnya untuk menghadapi Jepang, Blok Sekutu sudah menyiapkan membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat atau yang dinamakan ABDOCON, American British Dutch Australian Commando, yang bermarkas di Lembang. Namun sayang sekali di ABDOCON ini juga belum dapat menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Pada sekitar 5 Maret 1942, Batavia diserahkan kepada Jepang dan Jepang bergerak untuk ke selatan, menguasai wilayah di Bogor. Dari sekitar Maret ini juga berhasil menguasai wilayah lainnya di dalam Pulau Jawa, sehingga nanti pada tanggal 8 Maret 1942 diadakan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang yang diwakili oleh Terporten sebagai pihak perwakilan Hindia Belanda Sekutu dan Jenderal Imamura, jenderal yang mewakili Jepang itu sendiri. Selain itu, kegiatan penyerahan kekuasaan ini dilakukan di Kalijati Subang yang dikenal dengan sebutan Kapitulasi Tuntang. Yang kedua, pembahasan saya adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Lalu, apa isi ramalan Jayabaya tersebut? Ramalan Jayabaya telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa. Mereka yakin pemerintah kolonial Belanda akan berakhir karena ramalan Jayabaya. Isinya adalah ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari sebelah timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru.
Masyarakat yakin yang dimaksud ramalan itu adalah Jepang. Tidak heran jika kedatangan Jepang disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Dan untuk menarik dukungan rakyat demi kematian perang, Jepang juga ternyata menyebarkan selebaran dengan pesawat-pesawat udara dengan pandai menggunakan ramalan Jobojo itu untuk memberi janji kepada rakyat Indonesia, di mana terdengar ucapan Banzai, Banzai, selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah dan putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia melalui program PAN Asia. Jepang juga memajukan PAN menyatukan seluruh rakyat Asia untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia. Jepang menegaskan bahwa Jepang ini tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia adalah sama. Dan juga Jepang mencetuskan sebuah semboyan yang disebut dengan istilah Gerakan 3A yang berbunyi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Adanya karakteristik pendudukan Jepang ke Indonesia yaitu yang pertama dengan melakukan mengambil hati rakyat Indonesia, yang kedua mengikut sertakan semboyan 3G God Glory Gospel dalam kemerdekaan Indonesia, yang ketiga menyeduhkan propaganda yaitu sistem 3A. I'm a new soul.